Ya, shalom sekali lagi saudara yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dengan kabar baik. Itu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang kita beritakan. Yang di YouTube channel boleh like, subscribe, dan share. Ya, semua boleh memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-18 dari buku Unmerited Favor, ya, kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dalam bab yang ke-17, 2 minggu kemarin dan minggunya kemarinnya lagi kita bicara tentang mewarisi dunia. Wow, ya. Dan kita sekarang mau tahu dong praktisnya gimana. Saya percaya ya, bukan Tuhan itu menahan berkat, nggak mungkin ya. Tuhan itu yang segen ngasihnya, nggak mungkin orang dia udah kasih anaknya. Ya, Roma 8 ayat 32 ya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gampangnya gini, kalau yang udah the best udah dikasih, surga udah dikosongin, diberikan buat saudara dan saya, masa yang di bumi yang jauh lebih rendah tidak diberikan? Nggak mungkin ya. Jadi apa yang kita mau pelajari malam ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya. Benar-benar, jadi bukannya kebiasaan ngomong nih, sangat-sangat luar biasa. Ini nggak dimiliki oleh agama-agama ya, atau kepercayaan manapun nggak dimiliki. Karena bicara apa? Bicara status, posisi, ya, kedudukan yang sama dengan Yesus. Ya, kalau di judulnya kan kepenuhan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin agak kurang tepat ya. Occupied, self-occupied atau kesadaran diri atau kepenuhan diri versus kepenuhan Kristus. Jadi kalau udah versus kita udah tahu ya, dua kutub yang berbeda. Nggak bisa disatuin ya. Entah saudara dan saya itu kepenuhan diri atau sadarnya diri sendiri, atau kepenuhan Kristus, sadarnya Kristus. Nah, kita kan jadi tahu kalau kita dibilang mewarisi dunia misalnya. Kalau sadar diri, kepenuhan diri, sepenuh-penuhnya manusia, sekuat-kuatnya nggak mungkin dapat. Mustahil ya, mewarisi dunia gitu. Nah, kita udah tahu Yesus sudah menang. Ya, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti apa? Yang dulu iblis curi atau iblis tipu dari Adam, kehilangan dunia, sekarang sudah dikembalikan. Nah, nanti kita lihat. Ya, Adam yang kedua, Yesus. Nah, kita tinggal fokus apa? Fokus Yesus. Kita tinggal memandang siapa? Memandang Yesus. Nah, ini yang disebut dengan nanti kuasa dari asosiasi, ya, atau identifikasi kita. Ya, sama-sama katakan asosiasi. Kebanyakan istilah ya. Nah, ini perlu keberanian percaya, saudara. Ya, jadi ya memang betul kita berani percaya untuk kita mewarisi Kanaan. Nah, Kanaan untuk zaman kita bersama Yesus diperluas jadi dunia. Ya, dengan segala yang bagus tentu saja ya, seperti gambar di belakang saya tuh. Ya, kita udah dengar ya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Flow, susu dan madu, permai berarti ya. Rumah-rumah, kota-kota yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun. Kenapa? Ya kita diwariskan, nggak bangun kita. Ya udah tersedia semua. Ya, sumur-sumur, sungai-sungai, danau-danau, mata-mata air, di lembah, di gunung. Bicara apa? Bicara keuangan juga ya, air, bicara harta luar biasa. Ya. Amin ya. Dan kebun-kebun ya, bisnis kita, anggur, zaitun, ara, delima, juga ada gandum, jelai, roti, anggur, nah, ya, buah zaitun, udah anggur, gandum, minyak, ya, semua bicara tentang Yesus. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi.
Nah, kita harus punya keberanian percaya. Ya, dan punya keberanian percaya apa? Bukan hanya keberanian percaya, saya terima, nggak ada dasar. Enggak. Ada dasar, saudara ya. Jadi apa yang kita percaya itu ada dasar. Legal standing. Ya, dasar hukum yang kuat. Kenapa? Udah dibayar sama Yesus. Dan Yesus bilang, saya kepala, kamu tubuh. Kalau saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kamu juga sama. Nah, itu perlu keberanian percaya tuh. Ya. Dan satu-satunya cara untuk kita memperolehnya kita udah tahu juga. Sebenarnya apa? Mengharapkan dari upaya diri. Ya, usaha, upaya, perform diri. Itu agama. Ya, atau kalau yang negatif, karena lihat diri, wah saya mau orang miskin, orang bodoh, orang gak mampu, ya keturunan ini, keturunan itu. Ya nggak mungkin juga mewarisi dunia. Ya iya gitu ya. Yang hebat-hebat juga nggak mungkin. Nah tapi kita harus cari tahu makanya. Nah karena apa? Karena mewarisi itu sebenarnya sederhana kan? Kita udah dengar. Tangan yang menerima katanya. Menerima dari siapa? Ya dari Tuhan Yesus. Fokus ke Yesus. Ya jadi itu ya. Jadi ketika kita lihat kita nggak sadar dengan tidak penuh dengan diri sendiri atau sadar diri ya kan, atau sadar iblis juga enggak ya, ada juga soalnya dia udah nggak sadar diri tapi sadarnya iblis saja, iblis sana iblis sini iblis sana iblis sini. Makanya kita nggak begitu. Kalau sadar iblis ya penuh dengan dakwaan juga. Wah kamu mah tuduhan, dakwaan ya, mengharapkan penghukuman. Nggak begitu ya. Kenapa nggak begitu? Karena hati nurani kita, sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Jadi udah beres. Urusan pembayaran, urusan pelunasan, sudah beres. Sama-sama katakan sudah beres. Dosa sudah beres. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, sudah beres. Kebenaran hadiah, sudah beres. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, menyertai kita terus, beres. Nah, tinggal fokus kan? Nah, jadi kita sekarang jaga aja, fokus Kristus, memandang Kristus. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang bilang nih. Nah, ini ayat yang luar biasa hebat ya, makanya kita sering quote ya, sering nyatakan. Dari 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B. Mulai dari karena ya, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini firman bukan? Firman. Yohanes bilang apa? Sama seperti dia. Dia itu siapa? Yesus. As he is. Kalau bahasa Inggrisnya is, sekarang. Kalau kita sama seperti Yesus waktu di dunia aja, 2000 tahun yang lalu aja udah hebat banget kan? Ini sama seperti dia sekarang di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara perlu keberanian nih untuk memandang diri saudara sama dengan Yesus, sama benarnya dengan Yesus, sama diterimanya dengan Bapa kepada Yesus, yang sama dikasihinya. Makanya kalau Rasul Paulus bilang aku orang yang dikasihi gitu. Jadi personal, pribadi, ya. Kita juga ada di dalam dunia ini. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, lebih jelas ya. As he is, because as he is, so are we in this world. Jadi bukan nanti ketika kita sudah pulang sorga baru sama gitu, bukan. Sekarang tuh as he is, so are we in this world. Ya, sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, jadi kalau Yesus di surga bicara apa? Kedudukan. Ya, status. Ya, kita udah dengar. Kemarin mewarisi, katanya mewarisi dunia. Kita join here. Yes, together gitu ya, sama-sama mewarisi. Kalau Yesus memang sudah menang. Ya, jadi kalau kita itu juga kita nggak bisa sombong. Kenapa? Ya hanya memandang diri kita seperti Tuhan memandang. As he is, so are we in this world. Amin.
Ya, jadi join together, bersatu, Yesus kepala. Baru kita masuk akal bisa mewarisi Kanaan. Atau sekali lagi diperluas, mewarisi bumi, mewarisi dunia ini. Luar biasa, sama-sama katakan luar biasa ya. Makanya kita nggak heran kalau Tuhan bilang kita ini menerima berkat Benjamin generation. Ya, sama ya, kita lagi hari Minggu kita dengar. Ya, karena duduk sehidangan dengan raja, sama. Ya, jadi nggak boleh mundur yang kayak gini. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kita bukan sekedar nyanyi kan? As he is, so are we, gitu ya. Kita sering nyanyi. Tapi itu menjadi bagian dari hidup kita. Ini suatu pewahyuan yang luar biasa. Sama-sama katakan pewahyuan yang luar biasa. Ya, nggak ada di agama manapun juga. Nggak ada. Ya, kita perlu cari tahu, kita lebih mengenal, lebih paham. Karena ini warisan besar. Ya, saudara bayangin ya. Kalau saudara bilang, tahu nggak? Ya, ayah saya udah nggak ada kan? Bapak kamu tuh ternyata punya harta karun, Melki, gitu ya kan? Punya harta karun berapa? Ya, ada sih 1.000 triliun. Saya cari tahu nggak? Gampang kok, udah diwariskan, udah ada tuh, udah disiapin sama si papi. Nah. Oh, ditaruh di bawah pohon mangga, misalnya digali, ya kan saya cari dong. Nah, apalagi saudara, ya saudara bukan dibikin susah sama Tuhan nih. Tuhan mau kita ini terima ya yang Tuhan sudah bayar. Kalau dari sisi Tuhan, Tuhan lebih mau. Oke? Nah, kita lihat bagaimana posisi Yesus dulu ya. Karena sama kan? Sama. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi ada dibangkitkan dari orang mati. Berarti apa? Dosa kita beres. Kita udah tahu ya, Yesus tidak bisa dibangkitkan kalau dosa kita masih sangkut. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, kalau masih ada dosa kita yang sisa, saudara masih ragu, masih ada dosa-dosa saudara yang masih belum ditebus, Yesus nggak bisa bangkit. Tapi Yesus sudah dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan, membuktikan bahwa kita dibenarkan, ya. Dan mendudukan, sama-sama katakan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Ya, di surga itu in heavenly places. Catat aja ya, in heavenly places. Jadi posisi kedudukan, ya. Posisi itu menentukan otoritas, jangan takut ya. Bukti 21, sama-sama baca. Jauh lebih tinggi dari segala orangnya nih ya, pemerintah dan penguasa. Orangnya ada pemerintahan, ada presiden, wakil presiden, semua menteri-menteri ya, dan penguasa orangnya, penguasa raja ini, raja itu, raja ini ya. Dan kekuasaan dan kerajaan. Kekuasaan itu bicara wilayah. Ya, kerajaan Inggris, ya, kerajaan Rusia misalnya gitu. Jauh lebih tinggi. Terus tambah lagi dan lagi. Ini hebat ya. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, kalau udah nama disebut, ya di atas COVID, di atas nama apa aja. Cancer, penyakit perut, penyakit apapun aja punya nama semua. Virus, bakteri, apapun punya nama. Ya, bahkan hal-hal yang buruk apapun punya nama. Jauh, sama-sama katakan jauh. Far above. Far above all. Nah, ingat itu aja ya, all, semua. Jadi saudara, ini posisinya Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya di dunia ini saja. Jadi jelas ya, jangan bilang gini, ya posisi saudara kan tadi, posisi Tuhan kan di sorga, in heaven nih. Kalau di bumi enggak, enggak. Ya, bukan hanya di dunia ini saja dikatakan, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang akan datang juga. Jadi saudara nggak perlu takut kalau ini ditulis mungkin ribuan tahun yang lalu oleh Yohanes, oleh Paulus. Ya, akan datang kita di 2021 termasuk. Jadi kita juga melihat ke masa depan, tidak usah takut. Semua penguasa, pemerintah, kekuasaan, ya, kerajaan, tiap nama, semua Yesus jauh lebih tinggi. Ya, bukan sekedar lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Far above ya, jauh.
Ya, jadi kita duduk bersama-sama Yesus, tenang nggak kita? Ya pasti tenang ya, rest ya, duduk ya. Nah, bukti ya. Ya kan itu Yesus. Pak, kita kan di mana? Nah, kita kan di bumi. Yesus duduk di sana di tahta, di sebelah kanan Bapa. Kita gimana? Efesus 2 ayat 6-nya. Ya, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Tuh ya, jadi waktu Yesus bangkit, kita bangkit. Yesus mati, kita mati. Ya, Yesus disalib, kita disalib. Makanya jangan mau pikul salib. Sudah, bukan nggak mau karena nakal gitu, bukan, karena sudah. Ya. Tapi kita didudukan bersama Yesus di sini ya. Dengar, baca baik-baik. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, sama, in heavenly places. Jadi surga tuh bahasa Inggrisnya in heavenly places ya, tuh ya. Made us sit together. Sama-sama sit together. Didudukan bersama-sama Dia di surga. Saudara kalau bisa nangkap pewahyuan ini, berarti saudara tinggal nih. Sekarang saya tinggal di Setiabudi Regensi. Saya duduk di rumah saya. Saya kan nggak bawa-bawa itu. Ya artinya kayak Ratu Inggris saja datang ke Indonesia misalnya. Dia kan nggak bawa-bawa tahtanya. Tapi semua orang tahu Ratu ini, Elizabeth, itu adalah ratu kerajaan Inggris, tahtanya di Inggris. Nah sama saudara. Jadi ini didudukan bersama ya, sit together. Posisi sekarang. Jadi ketika saudara berkata sebagaimana di surga, demikian saya di bumi, itulah kebenaran kita. Sama-sama katakan kebenaran saya di surga. Nggak ada yang bisa goyang, nggak ada yang bisa nurunin, nggak ada yang bisa bikin yang lain. Kalau saudara bisa nangkap, itu posisi saudara. Tadi kan dikatakan apa? Di dalam Kristus. Cuman kuncinya apa? Di dalam Kristus. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, saudara langsung posisinya seperti itu. Dan sama-sama katakan gini, posisi menentukan provisi atau supply. Jadi kalau saudara bisa menangkap posisi saudara, dan saudara nggak mundur setapak pun berdiri di tanah atau kedudukan saudara ini, ya di tanah kemurahan ini, ya kedudukan saudara nggak mundur, posisi itulah menentukan supply saudara, provisi saudara, ya. Jadi bahkan nilai, ya bukan kondisi, ya kondisi bukan kondisi yang atau state ya, tapi position, bukan state kedudukan, ya atau condition, bukan, ya itulah nilai kita. Sama-sama kan nilai saya bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah itu perlu kita tuh latih ternyata. Itulah kepenuhan Kristus tuh seperti itu. Jadi kalau ditanya kepenuhan diri apa kepenuhan Kristus? Kalau kepenuhan diri gimana? Ya tadi kan, kalau nggak sombong-sombong amat, padahal nggak ada apa-apanya juga. Kalau nggak ya gitu, wah saya mah orang miskin, mas saya mah begini, saya mah begitu, saya mah keturunan gini, mas saya mah payah, saya mah bodoh. Nah gitu kan? Berarti salah lihat nggak? Nggak melihat seperti Tuhan melihat. Nah jadi udah boleh jelas ya. Makanya disebut versus. Sadar diri atau sadar Yesus. Fokus diri atau fokus Yesus. Oke. Sekali lagi kita fokus Yesus. Punya status, punya kedudukan, identifikasi, ya sama seperti Yesus. Amin. Ya, mempunyai kedudukan sama. Ya, sekarang. Nggak bukan nanti-nanti. Ya, sekarang dan sampai masa depan. Nah, sekarang kita teruskan ya asosiasi kita. Lihat. Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, jadi kita udah tahu Kristus kepala. Kita anggota tubuhnya. Kan nggak mungkin kepala
pergi sendiri gitu. Enggak ya. Kita of his flesh and of his bones. Sengaja ditulis tuh kalau bahasa Inggrisnya. Dagingnya dan tulangnya. Jadi termasuk tubuh kita sehat nggak? Daging Kristus, tulang Kristus. Jadi jangan main-main. Ya, maksudnya kita semakin mendengar harusnya semakin sadar ya bahwa nilai kita ya itu seperti apa yang Tuhan lihat ya, yaitu di dalam Yesus. Amin. Ya. Jadi kita ini juga dagingnya, jadi kita sering-sering ngomong gitu. Yesus kepala sehat, tubuh sehat. Ya, saudara mau bilang kepala kaya juga, tubuh kaya juga boleh. Apa aja. Ya. Kepala muda, segar, demikian juga tubuh. Saya daging Kristus, tulang Kristus. Nah, praktekkan itu seperti itu. Itulah kepenuhan Kristus sebenarnya. Yang kita pandang Kristus. Ya, his flesh, his bones, bayangin. Ya, jadi kalau saya bilangnya, saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis di dalam Kristus. Nah, itu terus. Kalau terus, itu sama dengan apa? Kita memandang Yesus. Ya, itulah yang kita fokuskan. Jadi bolak-balik situ ya. Makanya dibilang gini, Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Jadi kalau dikaruniakan diberi juga nih. Ya, cuma-cuma kalau dengar karunia itu selalu hadiah ya. Kepada kita segala berkat rohani. Ya. Di dalam surga, in heavenly places juga, ya. Berkat rohani itu pneumatikos, segala berkat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya saudara jangan bilang itu kan Pak berkat rohani doang. Nah, sama tadi udah dijelasin ya, sebagai manusia di surga demikian kita di bumi. Di bumi ini kita menerima supply berkat janji alam surgawi. Ya, kalau saudara gini, saudara terima keuangan, terima kesehatan, terima apa aja ya yang fisik lah. Saudara dapat apa? Dapat rumah gitu atau dapat mobil. Kalau saudara tahu itu supply dari Tuhan, itu berkat rohani bukan? Berkat rohani ya. Jadi jangan mau dijebak seperti banyak orang Kristen. Oh kok berkat rohani cuman yang misalnya apa? Berbahasa roh gitu ya. Atau apa? Kalau kesembuhan atau oh dia tuh karunianya banyak bisa doa tuh, bisa puasa. Jadi soalnya ngeroh aja gitu. Oh bukan saudara. Roh, jiwa, tubuh. Ya udah jelas di sini. Tadi aja udah sangkut tuh. Dagingku dan atau his flesh and his bones. Udah fisik udah bicaranya. Roh, jiwa, tubuh. Kita udah sering dengar ya. Tapi nggak apa-apa. Segala berkat rohani artinya segala berkat. Sama-sama sekali dikatakan segala. Ya. All spiritual blessings. Ya. Dan semua baik roh, jiwa, dan tubuh, semua berkat atau semua supply yang saudara terima, kalau saudara tahu itu semua dari Tuhan, itu berkat rohani. Pneumatikos. Ya, bahasa Yunaninya. Nah, sekarang kita mau lihat sadar diri atau sadar Yesus. Ya, pernah Paulus ini, nah sekarang kita lihat supaya buat berbanding aja. Ada Paulus, ada Petrus. Ya untuk bagian terakhir nih. Ya supaya kita tahu. Ya tadi seperti saya bilang. Paulus, waktu masih menjadi Saulus, dia itu penuh dengan diri. Dia itu mau berjuang untuk Yesus, untuk Tuhan. Dia itu mau melakukan semua untuk Tuhan. Penuh ya dengan diri. Nah, tenggelam saudara. Jadi kalau saudara mau hidup saudara gini. Nggak mau ya, ini ilustrasi aja. Kalau mau tenggelam dalam siklus kekalahan, terus aja sadar diri gitu. Pasti tenggelam pada siklus kekalahan. Sama-sama katakan, saya nggak mau. Saya mau posisinya nggak mau tenggelam ya, nggak mau. Nih buktinya ya, waktu Paulus masih belum ditangkap oleh kasih karunia oleh Yesus sendiri.
Roma 7 ayat 24 katakan gini, aku manusia celaka. Tuh ya. Udah statusnya aja udah manusia celaka. Dari diri sendiri udah gak ada yang baik, celaka. Jadi kata Paulus. Siapa Paulus? Waktu sebelum menjadi Rasul kasih karunia, penulis 2/3 surat-surat perjanjian baru ya kepada gereja kasih karunia. Siapa dia? Ya, pemimpin muda yang Farisi gitu. Pemimpin tertinggi juga dia. Ya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Udah celaka tubuh maut. Apa-apa bawa kepada maut. Jadi saudara kalau nggak menyadari kepenuhan Yesus, biarpun Kristen nih sekarang saya ngomong ya, pantes banyak hamba-hamba Tuhan bahkan sampai pada masa tuanya jadi begitu sadar dosa. Sadar dosa aja, minta ampun, kelihatannya rohani ya. Tapi hidupnya penuh celaka. Kenapa? Karena kita udah tahu iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Ya, Kristus nggak efek. Nah itu kan warningnya. Manusia celaka kenapa? Karena penuh dengan diri. Ya, kemudian dia lihat solusi sekarang. Ayat 25-nya dia lihat solusi. Ya, sama-sama katakan solusi. Ya, solusi dari Tuhan. Nah ini yang kita ngomongin dari tadi. 25 baca. Ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jawabannya apa? Oleh Yesus Kristus. Ya, hanya Yesus solusi. Tadi penuh diri, celaka, tubuh maut. Sekarang syukur kepada Allah. Ya, bersyukur karena oleh Yesus Kristus. Udah gitu doang jawabnya. Petrus, sekarang Petrus. Ketika dia sadar fokusnya kepada Yesus, dia berjalan di atas air, supranatural. Kita sering dengar ya. Kalau sekarang kita biasakan dengar. Berkat saya supranatural, kesehatan saya supranatural. Kenapa? Ya sama dengan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus bisa berjalan di atas air, saya juga. Coba, ya jangan mencobai. Tenang aja. Ya. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus. Yesus berjalan di atas air ya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ketika dia matanya fokus kepada Yesus, dia berkata, Tuhan, suruhlah aku datang. Tuhan Yesus jawab, kata Yesus 29, datanglah. Ya, jadi cuma satu kata nih, datanglah, come, datanglah. Ya, kalau Tuhan bilang datang, nyampe nggak? Nyampe, kita udah belajar ya. Kita makin lama makin belajar nih. Kalau Tuhan bilang ini, pergi ke seberang, sampai nggak? Sampai. Udah gitu aja. Mau badai kayak mau apa, kayak kita nggak usah lihat. Fokus Yesus saja. Nah, lanjut ya. Maka Petrus turun dari perahu ke berjalan di atas air. Lihat ya, mujizat asosiasi tadi. Identifikasi, sama. Ya, mujizat. Mendapatkan Yesus 30 bagian A. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ya sebenarnya kalau dia dengar katanya, dengar angin bunyi, ya dengar gelombang bunyi, ya matanya teralihkan, takutlah dia dan mulai tenggelam. Sudah lihat ya, sekalipun murid Yesus, sekalipun orang-orang Kristen, kalau kembali kepada fokus kepada diri, kepenuhan diri, biar sehebat-hebatnya Petrus, ya dia itu biar danaunya tuh setenang-tenangnya, nggak ada badai, seperti kaca, dia jalan di atas air, tenggelam. Tetapi kalau matanya tertuju kepada Yesus, yang memandang Yesus, ya ini absolut mutlak nih. Saudara melihat supranatural, mujizat, ya berkat-berkat supranatural berjalan di atas air. Saudara praktis ya. Jadi saudara kalau kaitkan gini, Pak praktisnya Pak mengenai bisnis, mengenai keluarga, mengenai ini, sama saudara, udah sama aja semua. Segala masalah, segala urusan, segala aspek, segala dimensi, saudara memiliki sekarang gini. Sekarang saya tanya nih bagian terakhir nih, benar-benar terakhir. Saudara bisa memandang kan? Semua bisa melihat kan?
Ya, kalau saya bilang nih, coba lihat bolpen nih, lihat bolpen. Yang kecil, Yosua, Jesse, semua ya, anak-anak, orang tua, orang besar, bisa lihat nggak? Mudah kan? Mudah. Nah, nanti kita udah tahu kan, saudara memandang Yesus apa? Firman. Firman, saudara hari ini dengar firman, saudara memandang Yesus. Oh gitu, oh Yesus itu. Oh Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kita memandang dengan telinga. Semua bisa. Jadi semua qualified. Saya cuma mau bilang itu, semua qualified. Ya, tinggal begini. Jangan sia-siakan warisan yang begitu besar ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.